Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ifadatul Khaira dengan NIM 241250082. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan membahas sebuah materi yang sangat menarik teman-teman. Judulnya Sejarah Perencanaan Pendidikan. Di materi ini kita akan mengetahui asal-usul perencanaan pendidikan, bagaimana perkembangan di Indonesia dan di luar Indonesia, dan apa sih hubungannya manajemen pendidikan dengan perencanaan pendidikan. Simak terus video aku sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bye-bye. Nah teman-teman, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam membangun suatu negara. Kenapa demikian? Kenapa jadi kunci utama dalam membangun suatu negara? Karena semakin maju suatu negara, semakin bagus kualitas suatu negara, itu dibutuhkan pendidikannya. Tergantung bagaimana pendidikan yang mereka peroleh, tergantung sumber daya manusianya. Agar tercapai suatu pendidikan yang diinginkan itu, kita membutuhkan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik, yang tersusun. Nah, teman-teman, perencanaan pendidikan tidak hanya sekadar menyusun sebuah program, tetapi juga merancang langkah-langkah strategis agar pembelajaran lebih efisien, agar lebih efektif. Nah, menarik bukan teman-teman? Mari kita pelajari sejarah panjangnya. Nah, teman-teman, asal-usul perencanaan pendidikan ini sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman. Kenapa demikian? Karena perencanaan pendidikan ini lahir dari kebutuhan untuk mengatur sistem pendidikan modern. Sejak abad ke-20, pendidikan ini dilihat sebagai investasi penting bagi kemajuan suatu negara, Dari awal kita sudah menyinggung bahwa semakin maju suatu negara itu tergantung pendidikan yang mereka peroleh, tergantung sumber daya manusianya. Nah, selain itu teman-teman, faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi itu berperan besar dalam mendorong lahirnya konsep perencanaan pendidikan. Menarik bukan teman-teman? Nah, teman-teman, pada masa awal abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua, perencanaan pendidikan ini masih terbatas, teman-teman. Fokus pendidikan lebih diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja. Namun, akibat perang, banyak negara yang mengalami infrastruktur yang rusak dan terganggunya sistem pendidikan. Hal ini mendorong lahirnya perencanaan pendidikan yang lebih serius. Setelah terjadinya perang, lahirlah organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO yang menaruh perhatian besar pada pendidikan. Programnya itu ada program literasi, pemerataan pendidikan, dan pembangunan sekolah menjadi program utama. Pendidikan ini dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia itu gimana sih? Nah, kalau di Indonesia, perkembangan perencanaan pendidikan ini mengalami perjalanan panjang. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan masih bersifat diskriminatif dan terbatas hanya bagi kalangan tertentu. Namun, tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara berjuang mendirikan Taman Nasional untuk rakyat. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuat Repelita yang menekankan pembangunan sekolah dan program wajib belajar. Nah, kalau di era reformasi membawa otonomi daerah, program BOS, serta wajib belajar hingga 9 tahun hingga 12 tahun. Sementara di era globalisasi sekarang, Indonesia berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui kurikulum merdeka, digitalisasi, serta partisipasi dalam program internasional seperti PISA dan SDG. Nah, teman-teman, hubungan perencanaan dan manajemen pendidikan itu, perencanaan pendidikan ini tidak akan berjalan tanpa manajemen pendidikan.
Nah, kalau di arti kata bahasa bayinya itu, perencanaan ini memberikan arahan, sedangkan manajemen itu mengatur pelaksanaan. Nah, ini nih konsepnya itu seperti POC, ada POC planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling, menjadi dasar penting dalam memastikan pendidikan berjalan sesuai tujuan. Contoh nyatanya itu seperti penerapan kurikulum, pengelolaan guru, dan distribusi dana BOS di sekolah. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang udah kita bahas nih, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan ini merupakan fondasi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hubungan erat dengan manajemen pendidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Nah, teman-teman, mari kita dukung bersama agar sistem pendidikan Indonesia terus maju, merata dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.